Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, tanggal 17 Agustus 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sekarang, kita tidak bisa terlepas dari keterikatan kepada hukum masyarakat dan hukum negara. Namun walaupun kita punya ikatan pada hukum masyarakat dan negara, kita juga tidak boleh lepas dari hukum Tuhan. Nah, bagaimanakah menjadi umat Allah atau orang Katolik yang baik? Menjadi Katolik yang baik harus tetap setia pada hukum Allah dan juga setia kepada hukum negara. Lalu bagaimana cara menjalaninya? Dalam Injil hari ini, Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dengan mengutus utusannya bersama orang-orang Herodian untuk menguji Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar. Bila kita lihat pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Andai Yesus mengatakan tidak boleh, tentu ini adalah jebakan baginya. Dan dia akan dituduh sebagai penghasut masyarakat untuk tidak membayar kepada Kaisar. Dan akhirnya Kaisar pun akan murka dan dengan segera akan mencari dan mengejar Yesus. Dan jika Yesus mengatakan boleh, dalam benak orang-orang Farisi dan orang Herodian yang datang bertanya kepada Yesus, maka umat Allah yang tadinya begitu memuji Yesus, mengikuti Yesus dan mendengar ajarannya, akan berbalik karena menuduh Yesus sebagai antek-antek dari Kaisar, karena jawaban mengizinkan atau mempersilakan atau menganjurkan umat Allah membayar pajak kepada Kaisar. Dua jawaban ini yang dibayangkan oleh orang-orang Farisi dan orang Herodian utusan untuk bertanya kepada Yesus. Namun disinilah kebijaksanaan atas jawaban Yesus. Yesus tidak mengatakan boleh dan tidak juga mengatakan tidak. Tapi Yesus meminta satu keping uang untuk membayar pajak itu. Dan orang Farisi memberikan satu keping senilai 1 dinar. Setelah Yesus memegangnya, Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Dengan menunjuk kepada satu keping dinar yang mereka berikan. Dan mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Memang benar, mata uang itu digambarkan dan bertuliskan Kaisar. Oleh karena itu Yesus pun dengan tenang menjawab, oleh karena itu berilah kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah, dan kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar. Jawaban Yesus yang super bijaksana ini telah membuat utusan orang Farisi itu mati kutu. Mereka tidak berhasil menjebak Yesus. Mereka tidak bisa mengadukan Yesus kepada Kaisar sebagai penghasut. Dan mereka juga tidak berhasil menghasut masyarakat untuk menolak Yesus. Karena Yesus tetap berteguh pada pendirian bahwa umat Allah harus patuh kepada Allah, dan juga sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat harus patuh kepada negara. Sebab pajak itu juga berguna untuk mengatur kehidupan tatanan masyarakat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam ajaran Yesus ini, teladan Yesus ini, apa yang wajib kepada Allah dan apa yang wajib kepada Kaisar harus kita beri.
yang bersifat wajib memang harus kita berikan kepada tujuan yang sebenarnya. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa umat Katolik itu tidak boleh egois, karena kita tidak mungkin memuji Allah, menjadi pengikut Allah bila kita tidak bermasyarakat. Kita harus mengimplementasikan kepatuhan kita kepada Allah lewat hidup bermasyarakat. Itulah slogan yang dikatakan oleh Monsinyur kita almarhum Monsinyur Suryo Pranoto, yang dikatakan kita orang Katolik harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ini adalah penegasan dari jawaban Yesus, apa yang wajib kepada Allah dan apa yang wajib kepada Kaisar. Dan kita tidak boleh meninggalkan salah satu. Kita umat Allah, namun kita adalah bagian dari masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan kita hari ini, Injil Matius hari ini yang disampaikan kepada kita, kita sadar kita memang sungguh umat Allah, tapi kita adalah bagian dari masyarakat. Di hari ini 17 Agustus 1945 yang lalu, dan kita peringati hari ini 2024 adalah kemerdekaan Indonesia. Wajib bagi orang Katolik dengan segala talenta yang kita miliki untuk mengisi, menjaga negara kita yang telah merdeka diperjuangkan para pahlawan kita. Mari kita jaga dan kita isi sesuai dengan talenta yang diberikan Allah kepada kita. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan hidup bermasyarakat yang baik. Amin. Tuhan memberkati.